Selamat datang di Kisah Emak, tempat di mana setiap cerita rumah tangga punya makna. Kadang bahagia, kadang lelah, tapi selalu ada cinta di dalamnya. Tulis di komentar ya, emak dari daerah mana nih? Jangan lupa klik like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah hangat lainnya dari Kisah Emak. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa hancur begitu cepat. Semuanya terjadi hanya karena satu fitnah dari adik ipar suamiku. Satu kebohongan yang memutarbalikkan segala hal yang kukira benar. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu, menatap secari kertas di tanganku, surat cerai dari suamiku. Tangan ini gemetar, jantung berdetak kencang, dan air mata menetes tanpa henti, membasahi hijabku yang kusut. Aku memandangi wajahnya yang dulu penuh cinta, kini berubah dingin, asing, seolah aku tak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Apa ini nyata? Tanyaku dengan suara bergetar. Suamiku tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang tak lagi ku kenal. Matanya kosong dan menusuk hati. Kamu sudah tidak bisa dipercaya lagi, katanya singkat, dan kata-kata itu seperti belati yang menusuk setiap sudut hatiku. Adik ipar itu, yang selalu tersenyum manis dan terlihat baik di depan semua orang, ternyata lihai menebar kebohongan. Ia menyebarkan fitnah bahwa aku tidak setia, mengutak-atik kata-kata, hingga suamiku yang kukira paling mengenalku pun percaya begitu saja. Segala pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang kuberikan seakan sirna dalam sekejap. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang di ruang tamu, memandangi senyum yang dulu membuatku bahagia, kini terasa seperti ejekan. Tubuhku lemas, namun aku tetap berdiri, mencoba mencerna kenyataan yang menyakitkan ini. Aku berjalan ke kamar, menatap lemari yang penuh dengan pakaian dan kenangan, seolah semua barang itu ikut menghina kehancuranku. Ibu mertua menatapku dingin, seakan semua air mata dan pengabdian yang kuberikan tak pernah ada. Kakak ipar tersenyum sinis, menikmati penderitaanku dengan diam-diam. Aku merasa seperti tamu yang tak diundang di rumah yang dulu penuh cinta. Tanganku menggenggam surat itu, gemetar, dan aku merasakan kepedihan yang tak tertahankan di dada. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk lutut, menatap keluar jendela. Hujan mulai menetes, dingin dan deras, seakan ikut merasakan kesedihanku. Suara hujan yang menghantam atap terdengar seperti gema tangisku sendiri, bergema di seluruh rumah yang kini terasa hampa. Aku menutup mata, membiarkan tangis itu mengalir. Semua rencana, semua mimpi, semua janji yang pernah kami buat, kini terasa seperti debu yang berterbangan di angin malam. Aku merasa dunia menolak keberadaanku, menatapku dengan dingin, seolah tak ada ruang untukku lagi. Namun di antara remuknya hatiku, ada satu bisikan kecil yang muncul dari dalam diri. Aku harus bertahan, meski dunia menolakku, meski semua orang berpaling, aku masih memiliki diriku sendiri. Aku berdiri perlahan, menatap keluar jendela. Hujan yang turun seolah menjadi saksi atas semua air mata dan penderitaan yang kualami. Aku tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk 48 jam ke depan. Satu hal yang kutahu pasti, meski langkah pertama terasa berat dan menyakitkan, aku harus menemukan cara untuk bangkit, karena menyerah bukan pilihan. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata, dan berbisik pada diri sendiri. Biarlah dunia menolak, biarlah mereka percaya fitnahnya. Aku akan tetap berdiri, aku akan bertahan, dan aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari semua ini. Pagi itu, aku masih terbaring di kamar, tubuhku lemah, hati remuk, sementara dunia di luar tetap berjalan seperti biasa. Aku berharap setidaknya keluargaku, orang-orang yang seharusnya menjadi sandaran, akan menenangkanku, akan memelukku, akan berkata bahwa mereka percaya padaku. Namun harapanku itu hancur seketika ketika ibu mertua masuk. Langkahnya pelan tapi matanya tajam seperti pisau. Ia menatapku tanpa sepatah kata pun. Hanya ada rasa dingin yang menusuk tulang belakang. Kakak ipar, yang dulu kukira bisa menjadi sekutu, tersenyum sinis. Kalau aku jadi kamu, aku sudah pergi dari sini, katanya sambil menepuk meja. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti serangan, menusuk hati, membuatku ingin berteriak namun suaraku tercekat di tenggorokan. Adik ipar, sumber dari semua kekacauan ini, duduk santai, tersenyum puas, seakan menikmati kehancuranku. Aku menatap mereka, merasa begitu kecil, begitu sendirian. Tidak ada yang membelaku, tidak ada yang menenangkan, hanya tatapan dingin dan ejekan yang membuat setiap detik terasa panjang dan menyiksa. Aku pergi ke kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai sambil memeluk lutut. Air mata mengalir deras,
membasahi hijabku yang kusut. Wajahku merah dan bengkak. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi dada ini sesak, hati ini hancur. Aku bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana orang-orang yang seharusnya mencintaiku, yang seharusnya percaya padaku, bisa begitu mudah berpaling hanya karena fitnah? Di saat itu, aku merasa seperti berada di dunia lain, dunia di mana aku tidak memiliki tempat, tidak memiliki cinta, dan tidak memiliki dukungan. Rasanya seperti semua orang menatapku dengan pandangan menghina, dan aku hanyalah boneka yang bisa mereka mainkan sesuka hati. Setiap kenangan indah yang pernah kulalui dengan keluarga dan suami terasa palsu, seakan ditertawakan di hadapanku. Namun di tengah semua kehancuran itu, aku menemukan secercah kekuatan. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik pada diri sendiri. Mereka boleh berpaling, mereka boleh menuduh, tapi aku masih memiliki diriku sendiri. Aku tidak akan hancur selamanya. Aku tahu, meski hatiku remuk, langkah pertama untuk bangkit harus dimulai dari sini. Aku harus bertahan, meski sendirian. Aku harus menemukan cara untuk membalikan semua ini, untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari fitnah dan pengkhianatan yang menimpaku. Dan saat aku menatap jendela, hujan yang mulai reda di luar seakan memberi pesan halus. Meski gelap dan dingin, selalu ada cahaya setelah badai. Aku menghela napas panjang, memeluk diri sendiri, dan mulai bertekad. Aku akan bangkit, aku akan bertahan, dan aku akan menemukan jalanku kembali. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Suamiku tidur di kamar lain, seolah ingin menghapus keberadaanku dari hidupnya, sementara aku terjebak dalam kamar yang penuh kenangan. Dinding-dinding rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, sunyi, dan menekan. Aku menatap langit-langit, merasakan hampa yang begitu menyesakkan dada, seolah semua udara di ruangan itu ikut menghilang bersamanya. Aku berjalan perlahan ke jendela, menatap hujan yang mulai turun di luar. Setiap tetes yang menghantam kaca seperti cermin dari tangisku sendiri, membasahi pipi yang sudah bengkak dan merah. Foto pernikahan kami terpajang di rak kecil di samping jendela. Senyum kami dulu yang penuh cinta kini terasa seperti ejekan yang menampar wajahku. Aku merasakan setiap kenangan manis berbalik menjadi pedih, menekan hati, dan membuat setiap tarikan napas terasa sakit. Suamiku, yang dulu selalu memelukku di malam-malam gelap, kini tidak ada. Tidak ada kata penenang, tidak ada tangan yang menenangkan, hanya ruang kosong dan kesunyian yang memekakkan telinga. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut, dan membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Rasanya seperti seluruh dunia menolak keberadaanku. Aku menjerit dalam hati, kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa orang yang kucinta bisa berpaling begitu saja? Namun di balik semua kesedihan itu, ada sedikit kesadaran yang mulai tumbuh. Aku sadar, meski dunia menolak dan suamiku berpaling karena fitnah, aku masih hidup. Aku masih memiliki diriku sendiri. Aku masih bisa bernapas, meski setiap napas terasa berat dan penuh sakit. Aku menarik napas panjang, menatap hujan di luar jendela. Setiap tetes yang jatuh seakan menyuruhku untuk bertahan, untuk tidak menyerah, meski langkah pertama terasa begitu berat. Aku berbisik pada diri sendiri. Aku akan tetap berdiri. Aku mungkin hancur, tapi aku tidak akan hancur selamanya. Aku akan bangkit. Malam itu panjang, dingin, dan penuh air mata. Namun di tengah kegelapan, aku mulai menyadari satu hal. Kadang kehilangan yang paling menyakitkan bisa menjadi awal dari kekuatan yang tak pernah kita sadari ada di dalam diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa ada sedikit cahaya kecil yang menembus kegelapan. Aku menutup mata, memeluk diri sendiri, dan bersumpah. Aku akan bertahan. Aku akan menemukan jalanku kembali. Dan aku tidak akan membiarkan fitnah menghancurkan hidupku selamanya. Di tengah malam yang sunyi, ponselku berdering. Suara itu membuatku terkejut. Hati ini berdebar campur aduk antara penasaran dan was-was. Ternyata itu dari Arga, teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak aku temui. Suara hangatnya terdengar seperti angin segar di tengah badai yang menyesakkan. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut, tapi penuh perhatian. Aku terdiam beberapa detik, menahan tangis yang sudah hampir pecah lagi. Aku tidak tahu, jawabku akhirnya. Suara bergetar dan nyaris tidak terdengar. Arga mendengarku, tanpa menilai, hanya memberi ruang untukku mencurahkan semua yang kurasakan.
Aku menceritakan semuanya. Fitnah adik ipar, suamiku yang menolakku, tatapan dingin keluarga, dan kehancuran yang menekan setiap sudut hatiku. Dia diam, tapi suaranya tetap menenangkan, seperti selimut hangat di malam yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak kehancuran itu, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Meski aku masih hancur, aku mulai merasakan sedikit cahaya, seakan dunia yang tadinya gelap kini mulai menyingkapkan celah. Kami berbicara hingga larut malam, dari hal-hal kecil hingga rasa sakit yang membakar hatiku. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti obat bagi luka yang selama ini kurasakan sendirian. Aku menyadari, meski suamiku dan keluarganya menolakku, masih ada orang baik di dunia ini. Masih ada yang melihatku bukan hanya dari fitnah, bukan hanya dari gosip, tapi dari siapa aku sebenarnya. Dan di sanalah aku mulai merasa bahwa meski 48 jam terakhir ini penuh kehancuran, bukan berarti hidupku berakhir. Malam itu, setelah berbicara dengan Arga, aku duduk di tepi jendela, menatap hujan yang mulai reda. Rasanya berbeda. Masih ada sakit, masih ada air mata, tapi ada sedikit harapan yang menyelinap di antara patah hatiku. Aku tersadar, kadang pertolongan datang dari tempat yang tak kita duga, dari orang yang tak kita kira akan hadir di saat paling gelap. Aku menutup mata, menghela napas panjang, dan berbisik pada diri sendiri. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Aku mungkin hancur sekarang, tapi aku akan bangkit. Aku masih memiliki diriku, dan aku tidak sendirian. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Meskipun hatiku masih sakit dan air mata kadang jatuh tanpa peringatan, ada rasa baru yang mulai tumbuh di dalam diriku. Keberanian untuk bertahan, untuk melangkah lagi meski dunia terasa begitu kejam. Aku menyadari bahwa menangis sendirian, memeluk kesedihan, tidak akan mengembalikan kehidupanku. Aku harus menemukan jalan keluar dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh fitnah dan pengkhianatan. Arga, teman lamaku yang muncul seperti cahaya di kegelapan, mengajakku ke sebuah kafe kecil yang hangat dan jauh dari sorot mata keluarga serta gosip yang menekan hidupku. Kami duduk di sudut, diterangi lampu hangat yang memantul lembut di wajahnya, dan aroma kopi yang menenangkan seolah membantu menenangkan hatiku yang masih kacau. Aku mulai menceritakan semuanya, semua rasa sakit yang menumpuk, semua kekecewaan yang menekan, semua malam tanpa tidur karena bayangan suami dan keluargaku yang menusuk hati. Arga mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa komentar tajam, hanya memberikan ruang agar aku bisa mengeluarkan semua beban yang selama ini tersimpan. Aku menangis lagi, tapi kali ini ada rasa aman. Ada rasa bahwa aku tidak sendirian dalam penderitaan ini. Aku merasakan sebuah kenyamanan yang tak pernah kurasakan sejak rumah tanggaku hancur. Sebuah dukungan yang membuat hatiku sedikit ringan meski luka itu tetap ada. Hari itu aku mulai sadar bahwa meski dunia menolak, meski suamiku berpaling dan keluarganya menutup mata, aku masih memiliki harga diri. Aku masih memiliki diri sendiri yang layak untuk dicintai dan dihargai. Aku masih memiliki hak untuk bahagia, untuk melangkah maju, dan untuk menemukan orang-orang yang tulus di sisiku. Setelah beberapa jam berbicara, aku merasakan perubahan kecil tapi nyata di hatiku. Aku mulai tersenyum tipis, senyum yang bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi senyum yang menandakan ada secercah harapan. Aku menatap Arga, dan dalam hati aku berbisik, mungkin ini awal dari bab baru dalam hidupku. Aku mungkin hancur, tapi aku akan bangkit. Saat malam mulai gelap dan aku pulang, hujan mulai turun lagi. Tetapi kali ini, setiap tetes yang menghantam jendela terasa berbeda. Bukan lagi sebagai saksi kesedihan, tapi seolah membersihkan sedikit demi sedikit luka yang menghimpit hatiku. Aku menarik napas panjang, menatap langit gelap, dan untuk pertama kalinya sejak kehancuran itu, aku merasa ada kekuatan di dalam diriku yang menunggu untuk muncul. Hari-hari berikutnya aku mulai perlahan mengatur hidupku. Aku menata rumah, menenangkan diri, dan mencoba untuk menjalani rutinitas seperti biasa, meski setiap langkah terasa berat. Aku menulis catatan kecil untuk diri sendiri, berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan fitnah dan pengkhianatan menghancurkan masa depanku. Aku mulai tersadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang yang kita cintai, tapi bisa datang dari keteguhan hati sendiri dan dukungan orang yang tulus di sekitar kita. Malam itu, saat aku menutup mata untuk tidur, aku merasa sesuatu berubah dalam hatiku. Rasa sakit masih ada, tetapi ada kekuatan yang tumbuh. Ada harapan yang perlahan menembus kegelapan. Aku berbisik pada diri sendiri. Aku akan bangkit. Aku mungkin hancur sekarang,
Tapi aku tidak akan hancur selamanya. Masih ada hidup yang menungguku. Masih ada kebahagiaan yang bisa kuraih. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku benar-benar yakin bahwa 48 jam terakhir bukanlah akhir hidupku, tapi awal dari babak baru, babak yang penuh dengan kemungkinan, harapan, dan kesempatan untuk menemukan cinta dan kebahagiaan yang sejati. 48 jam setelah kehancuranku, hidupku berubah total. Aku masih merasa hancur, tapi ada kekuatan baru yang mulai tumbuh di hatiku. Dan tanpa aku duga, Arga muncul di hadapan keluarganya sendiri, dengan tatapan tegas, penuh keberanian, dan cinta yang tulus. Kami sudah lama saling mengenal, kata Arga. Suaranya mantap, menatapku dengan mata yang hangat. Dan aku ingin melanjutkan hidupku bersamanya. Aku ingin melamarnya sekarang, di hadapan kalian semua. Aku terdiam, air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena campuran antara haru, kebahagiaan, dan rasa lega yang tak terhingga. Ibu Arga tersenyum lembut. Kakak dan adiknya menatap dengan takjub, dan aku merasakan getaran hangat di dada yang sudah lama kaku karena luka. Aku menatap Arga, yang kini berdiri di depanku dengan tangan sedikit gemetar tapi tegas menggenggam tanganku. Hidupku hancur karena fitnah dan pengkhianatan, bisikku pelan. Tapi kau datang di saat yang paling gelap, dan kau memberi harapan yang tak pernah kubayangkan. Arga tersenyum, matanya lembut tapi penuh tekad. Kau tidak sendirian lagi. Aku ingin bersamamu, melindungimu, dan membuatmu bahagia, apapun yang terjadi di masa lalu. Aku menunduk, menahan air mata, dan mengangguk. Di hadapan keluarganya, aku menerima lamaran itu. Dunia yang tadinya runtuh karena pengkhianatan kini mulai tersusun kembali. Tapi kali ini dengan pondasi cinta yang tulus dan tak ternoda fitnah. Suasana begitu dramatis. Ada haru, ada kebahagiaan, ada rasa lega yang tak terlukiskan. Adik ipar yang dulu menebar kebohongan kini terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Suamiku, yang menolak dan pergi meninggalkanku, hanya bisa menatap dari jauh, sementara aku berjalan ke arah masa depan yang baru, tangan tergenggam kuat oleh Arga. Aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang lahir dari luka, dari ketabahan, dan dari keberanian untuk tetap berdiri meski dunia menolakku. Aku tersenyum, air mata mengalir. Tapi kali ini rasanya manis, karena aku tahu bahwa aku layak dicintai, layak bahagia, dan layak untuk hidup lagi. 48 jam yang lalu, hidupku hancur karena fitnah. 48 jam kemudian, hidupku berbalik 180 derajat karena keberanian, cinta, dan keajaiban yang muncul dari orang yang tulus. Aku menatap langit malam, hujan sudah reda, dan bintang-bintang mulai muncul, seakan memberitahu bahwa setiap badai akan berakhir, dan selalu ada harapan di balik kegelapan. Aku menggenggam tangan Arga lebih erat, tersenyum, dan berbisik dalam hati. Ini baru permulaan, hidupku kini penuh harapan, dan aku tidak akan pernah takut untuk bangkit lagi.